Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa ke-26, Bulan Kitab Suci Nasional 30 September 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria FSGM dari Lampung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Hieronymus adalah seorang Kristen Romawi yang hidup dalam abad keempat. Ayahnya mengajarkan agama dengan baik. Ketika muda, ia memutuskan untuk tinggal menyendiri di padang gurun. Di padang gurun itu, Hieronymus melakukan laku silih yang keras dan membiarkan dirinya terbakar panas terik padang gurun. Meskipun sudah menyendiri di padang gurun, namun Hieronymus mengalami pencobaan-pencobaan yang hebat. Di dalam kesendirian itu,
ia masih diganggu oleh hiburan yang tidak sehat yang sering diselenggarakan waktu ia di Roma. Namun Hieronymus pantang menyerah dan memperberat laku silihnya serta menangisi dosa-dosanya. Hieronymus belajar bahasa Ibrani dengan seorang rahib sebagai gurunya. Akhirnya Hieronymus menjadi seorang sarjana Ibrani yang hebat, sehingga ia dapat menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Oleh karyanya, banyak orang dapat membaca serta mencintai kitab suci. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Itulah ungkapan yang terkenal dari Santo Hieronymus, yang menjadi bukti lain betapa Gereja Katolik sangat menempatkan kitab suci sebagai sumber utama pengenalan akan Yesus Kristus. Santo Hieronymus menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus dengan cara terbaik yang mampu ia lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu adalah sebuah panggilan Tuhan untuk melayani. Seperti yang diteladankan Santo Hieronymus, ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus. Panggilan untuk melayani Yesus tidak terjadi dengan sendirinya dan bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan Yesus menghendakinya. Tuhan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya cinta kasih-Nya. Seperti Tuhan Yesus menunjuk 70 murid dan mengutus ke setiap kota dan tempat. Kita pun dipanggil untuk melayani dimanapun kita berkarya. Maka panggilan melayani Tuhan hendaknya kita lakukan dengan sukacita dan menjadi berkat bagi sesama yang kita layani. Panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan seturut kehendak-Nya. Maka dalam menjalankan tugas panggilan, Tuhan tidak menghendaki murid-murid-Nya dibebani dengan bermacam-macam beban, seperti beban materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri, atau dengan ambisi untuk mencari keuntungan diri. Jika melayani hanya menuruti ambisi diri, maka biasanya akan mengarah mencari tempat yang aman, mencari kehidupannya terjamin, mencari kedudukan, supaya mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita yang sudah dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh kerelaan dan kesadaran bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat-Nya, agar semua orang boleh mengalami sukacita dalam Tuhan. Marilah kita mewartakan kerajaan Allah
dengan anugerah yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma, dan kita berikan pula dengan cuma-cuma, agar semua orang memperoleh berkat dari Tuhan dan mengalami kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu, untuk menjalankan karya pelayanan-Mu di mana saja aku ditugaskan. Amin. Semoga demikian.